Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan berbagi pengetahuan tentang manajemen pemasaran. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang manajemen pemasaran. Apa sih pemasaran itu? Pemasaran adalah salah satu fungsi organisasi dan sebuah proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada konsumen dalam upaya memperoleh keuntungan bagi organisasi dan stakeholder. Berikut adalah fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran. Dalam fungsi pertukaran produk harus dijual dan dibeli sekurang-kurangnya sekali. Selama proses pemasaran, misalnya produsen dengan konsumen, produsen dengan tengkulak, tengkulak dengan pedagang besar, tengkulak dengan pengecer. Yang kedua yaitu fungsi fisis, yang termasuk dalam kegiatan-kegiatan fungsi fisis yaitu pengangkutan, penggudangan, dan pemrosesan produk. Yang ketiga yaitu fungsi penyediaan sarana. Fungsi penyediaan sarana terdiri dari informasi pasar, standarisasi mutu, pembiayaan, dan penanggungan risiko. Untuk mengurangi risiko, usaha yang bisa dilakukan antara lain adalah: yang pertama, risiko fisis, misal asuransi, pengemasan, transportasi dengan pendingin, pemasangan tanda bahaya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu risiko pasar, misal diversifikasi usaha, kontrak di muka, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran adalah keinginan dan kebutuhan serta kemampuan konsumen. Faktor-faktor luar yang mempengaruhi program pemasaran adalah politik hukum, sosial budaya, teknologi, ekonomi, dan persaingan. Berikut adalah tujuan dari sistem pemasaran. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi. Yang kedua, memaksimumkan utilitas atau kepuasan konsumsi. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup, kualitas, kuantitas, ketersediaan, harga, dan lingkungan. Penentuan target pasar. Perusahaan memilih berkonsentrasi pada segmen tertentu. Hal itu dilakukan karena dana yang terbatas. Segmen tersebut tidak memiliki pesaing dan merupakan segmen yang paling tepat sebagai landasan untuk ekspansi ke segmen lainnya. Berikut beberapa pola untuk menentukan target pasar menurut Kotler. Yang pertama yaitu spesialisasi selektif. Perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang menarik dan sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang dimiliki. Yang kedua adalah spesialisasi pasar. Perusahaan memusatkan diri pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Yang ketiga yaitu spesialisasi produk. Perusahaan memusatkan diri pada kebutuhan produk tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar. Pasar bagi konsumen. Pemasar yang sukses adalah pemasar yang paham terhadap konsumennya, antara apa yang diinginkan oleh konsumen dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu, apa saja yang dipasarkan? Yang dipasarkan adalah barang, jasa, event, properti, tempat, organisasi, dan informasi. Unsur utama proses manajemen pemasaran adalah strategi pemasaran dan rencana pemasaran. Strategi pemasaran yaitu suatu rencana permainan untuk mencapai sasaran yang diinginkan dari suatu unit bisnis.
Di dalam pasar, tentu saja banyak persaingan. Berikut ini jenis-jenis persaingan menurut Philip Kotler. Persaingan merek, persaingan industri, persaingan bentuk, dan persaingan model. Dalam menyiasati persaingan-persaingan tersebut, maka dibutuhkan strategi. Suatu perusahaan mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Proses analisis, perumusan, dan evaluasi strategi disebut dengan perencanaan strategi. Tujuan perencanaan strategi adalah mengukur dan memanfaatkan kesempatan atau peluang, sehingga mampu mencapai suatu keberhasilan. Membantu meringankan beban manajer dalam tugasnya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen strategi agar lebih terkoordinasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Sebagai dasar untuk memonitor perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga dapat segera dilakukan penyesuaian. Sebagai cermin bahan evaluasi perencanaan selanjutnya, sehingga bisa menjadi bahan penyempurnaan perencanaan strategi yang akan datang. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui nilai pelanggan? Di sini ada 3 fase yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu memilih nilai, di mana staf pemasaran harus melakukan segmentasi terhadap pasar sebelum produk dibuat. Fase yang kedua yaitu menyediakan nilai. Pada fase ini, pemasaran harus menentukan fitur produk, harga, dan distribusi. Yang ketiga yaitu fase mengkomunikasikan nilai melalui berbagai media promosi untuk mempromosikan produk kepada pelanggan. Audio Jungle.